tidak ada obat untuk virus. Satu-satunya obat untuk individu yang terinfeksi virus itu mungkin dari rekan-rekan petani atau rekan-rekan peternak banyak yang mengeluhkan bahwasanya tanaman atau hewan ternaknya itu sakit, namun ketika diobati itu tidak kunjung sembuh. Jadi kalau tanaman atau hewan ternak kita itu sakit, kita wajib mengetahui dulu penyebabnya itu apa. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas seputar virus. Kalau tanaman atau hewan ternak itu sakit disebabkan oleh virus, memang agak sedikit sulit untuk treatmentnya. Karena apa? Banyak yang orang tidak mengerti, banyak orang yang salah paham. Sebenarnya yang namanya virus itu tidak ada dan tidak pernah ada untuk obatnya. Berbeda dengan terinfeksi bakteri. Kalau terinfeksi bakteri obatnya adalah antibiotik. Namun kalau itu virus itu tidak ada dan tidak pernah ada obatnya. Banyak orang yang mengatakan ada kok obat virus namanya antivirus. Cara kerja antivirus itu bukan untuk membunuh virusnya. Cara kerja antivirus itu adalah dengan menghentikan atau menghambat dari perkembangan virus itu sendiri. Kemudian ada yang bilang vaksin itu apa? Itu kan obat virus. Vaksin itu bukan obat virus, dan vaksin itu diberikan jauh sebelum individu itu terinfeksi oleh virus, bukan diberikan pada saat individu itu terinfeksi oleh virus. Cara kerja vaksin adalah sebenarnya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Misalkan ada vaksin Endila sota pada ayam, maka itu sebenarnya adalah virus Endi itu sendiri yang dilemahkan. Ada pada manusia adalah vaksin hepatitis, maka vaksin hepatitis itu sebenarnya adalah virus hepatitis itu sendiri yang dilemahkan. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh, harapannya adalah agar antibodi atau daya tahan dari tubuh kita itu mengenali sifat dan karakternya, sehingga di kemudian hari apabila terserang oleh virus, tubuh yang pernah terkena vaksin itu harapannya sudah siap. Jadi daya tahan atau antibodinya itu sudah siap untuk melawan virus yang masuk pada tubuhnya. Jadi satu-satunya obat untuk virus itu adalah daya tahan atau antibodi dari individu yang terinfeksi. Kalau untuk mengobati itu tidak ada obatnya, tidak ada obat untuk virus. Satu-satunya obat untuk individu yang terinfeksi virus itu adalah daya tahan dan antibodi dari individu yang terinfeksi. Makanya pada tumbuhan atau hewan ternak yang terkena virus itu sulit sekali disembuhkan karena banyak orang yang salah paham dan salah dalam treatmentnya apabila tanaman atau hewan ternak itu terkena virus. Apabila tanaman atau hewan ternak itu terlanjur terinfeksi oleh virus, satu-satunya cara atau satu-satunya obat adalah antibodi atau daya tahan dari individu yang terinfeksi. Maka apabila kita memiliki tanaman atau kita memiliki hewan ternak yang terinfeksi oleh virus, PR kita adalah menjaga dan meningkatkan daya tahan dari tanaman atau hewan ternak kita. Dan ini tidak terbatas pada tanaman atau hewan ternak, sama juga pada manusia. Misalkan manusia itu terkena pilek, oleh dokter diberikan obat, itu bukan obat untuk virus pileknya, itu adalah obat untuk menghentikan laju atau menghambat dari virus pilek itu sendiri. Untuk obatnya adalah daya tahan dari tubuh kita sendiri. Yang membunuh virus itu adalah daya tahan dari tubuh kita sendiri. Namun yang harus kita ketahui, virus itu jenisnya sangat banyak dan serangannya juga bermacam-macam. Banyak juga virus yang itu tidak bisa disembuhkan, dalam arti ketika kita terinfeksi, virus itu tidak pernah hilang, yang ada tidur. Contohnya adalah virus pilek. Virus pilek itu tidak pernah bisa dibunuh. Ketika kita terinfeksi oleh virus pilek, maka yang dilakukan oleh
antibodi kita adalah menidurkan dari virus pilek itu sendiri. Ketika tubuh itu daya tahannya berkurang, maka pilek itu pasti akan muncul. Dan ada juga virus itu yang meninggalkan bekas atau meninggalkan cacat. Contohnya adalah virus polio. Apabila orang sudah terjangkit virus polio, maka orang itu pasti akan mengalami kecacatan. Parahnya tergantung dari seberapa parah virus itu menginfeksinya. Atau pada tanaman. Tanaman yang terkena virus Gemini itu wujudnya kerdil. Untuk tanaman yang terkena virus Gemini dan berhasil pulih, daun yang sudah terlanjur terkena virus Gemini itu tidak akan pulih, akan tetap kerdil. Baru pada pertumbuhan atau kemunculan daun yang baru, dia bisa pulih. Namun pada daun yang sebelumnya terkena virus Gemini itu tidak bisa pulih, akan tetap cacat. Sama juga halnya dengan ayam yang terkena virus ND atau Newcastle disease. Kalaupun ayam itu sembuh, pasti ayam itu kemungkinan besar cacat. Jadi virus ND ini ditunjukkan dengan ayam kepalanya terpelintir. Kalau ayam itu berhasil sembuh dari virus Newcastle disease ini, pasti ayam itu tetap akan cacat. Sulit untuk ayam itu pulih. Contohnya seperti ayam serama saya. Ayam serama saya ini terkena virus Newcastle disease dan dia berhasil pulih. Dia kembali sehat. Namun dia meninggalkan bekas cacat. Kepalanya tidak 100% pulih. Oleh karena itu, apabila tanaman atau hewan ternak kita itu sakit, kita wajib mengetahui penyebabnya apa, agar kita tidak salah penanganan. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan ini bisa membantu rekan-rekan petani, rekan-rekan peternak. Namun apabila ada pendapat atau opini saya yang bertentangan, yang berbeda, yang salah, harap jangan diperdebatkan, tapi mari kita diskusikan baik-baik di kolom komentar agar kita saling belajar, sehingga kita bisa bersama-sama membangun yang namanya ketahanan pangan. Sekian dari saya, terima kasih.